Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Selamat malam. Kali ini saya akan menerangkan mengenai teori kultivasi dalam ranah teori komunikasi. Baik, yang pertama, teori kultivasi. Teori kultivasi itu diajukan pertama kali oleh George Gardner melalui sebuah proyek penelitian yang bernama Cultural Indicators yang dilakukan pada tahun sekitar 1960-an. Singkatnya, tujuan dari teori ini itu dilakukanlah penelitian untuk mengetahui bagaimana televisi mempengaruhi sudut pandang pemirsa atau penonton tentang dunia di sekitarnya. Para ahli berasumsi bahwa televisi itu memiliki efek panjang pada tiap konten yang disuguhkan secara pelan-pelan, perlahan, tidak langsung, bertahap, namun kumulatif dan signifikan. Hipotesis dasar dari teori kultivasi yaitu apabila menonton televisi secara berlebihan dapat menimbulkan kecenderungan untuk mempertahankan konsep realitas yang sealur dengan gambaran yang disuguhkan oleh media. Nah, pada teori kultivasi ini terdapat 5 asumsi dasar. Yang pertama, yaitu teori kultivasi ini dikarenakan isi media televisi yang diproduksi secara massal dan berperan penting dalam budaya Amerika, sehingga televisi dipandang sebagai pengaruh yang besar dibandingkan dengan bentuk media massa lainnya. Kemudian yang kedua, televisi itu tidak menyebabkan perilaku kekerasan, namun televisi berperan dalam membentuk sikap dan kepercayaan tentang masyarakat dan orang lain. Jadi sikapnya orang lain itu bisa berubah menjadi keras atau bagaimana, itu tergantung pada tontonan yang mereka lihat. Kemudian yang ketiga, televisi menanamkan nilai-nilai serta sikap yang telah ada dalam budaya. Televisi memberikan pelayanan untuk memperkuat status quo, bukan untuk melawannya. Yang keempat, menonton televisi selama lebih dari 4 jam sehari dapat menyebabkan mean world syndrome, yang dimana mean world syndrome ini merupakan hipotesis bias kognitif, di mana orang-orang diduga menganggap dunia itu lebih berbahaya daripada dunia yang mereka lihat, dunia tontonan, dunia sandiwara. Dan yang kelima yaitu televisi tidak bisa merefleksikan realita, namun menciptakan realita alternatif. Apabila kita lihat dari teori kultivasi ini, teori kultivasi itu memiliki kelebihan. Yang pertama, menyediakan penjelasan yang rinci tentang peran unik dari si televisi. Yang kedua, mendefinisikan kembali efek sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan perilaku yang dapat diamati. Kemudian yang ketiga, menyediakan dasar-dasar bagi perubahan sosial. Dan yang keempat, menerapkan studi empiris untuk asumsi humanistik yang dimiliki secara luas. Adapun dari kekurangan dari teori kultivasi yang pertama itu, secara metodologi dia bermasalah. Kemudian yang kedua, mengasumsikan homogenitas isi pesan televisi. Jadi isi pesan yang televisi sampaikan itu bahwa kalau misalkan berupa berita yaitu hanya satu pesan. Apabila dia berupa kekerasan. Apabila dia berupa suatu anjuran. Kemudian yang ketiga, menekankan pada pemirsa kelas berat televisi atau heavy viewer. Dan yang ini akan saya jelaskan nanti. Dan yang keempat, sangat sulit diterapkan pada media selain televisi. Baik, tadi saya sempat menyinggung perihal heavy viewer. Heavy viewer itu adalah penonton kelas berat. Namun kalau misalkan ada kelas berat, berarti ada kelas ringan, yaitu light viewer. Nah, light viewer ini cenderung pada penggunaan media yang lebih bervariatif. Dalam kata lain, sumber informasi digital yang dimiliki oleh penonton ini bukan hanya televisi saja. Penerapan seperti ini terjadi pada mereka yang memiliki kesibukan sehari-hari. Tidak memungkinkan mereka untuk menonton televisi sepanjang hari, maka dari itu informasi baik dalam negeri maupun luar negeri bisa didapat dari bermacam media. Tidak hanya dari televisi, karena hal ini mereka tidak terpengaruh oleh semua informasi yang disuguhkan oleh televisi. Tidak mudah terpengaruh. Kemudian ada yang heavy viewers, di mana heavy viewers ini lebih bergantung kepada apa yang televisi sajikan. Pada umumnya mereka memiliki akses media yang terbatas. Mereka mengandalkan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang kesehariannya itu hanya dikelilingi oleh televisi. Dan hal ini bukan faktor satu-satunya. Bisa jadi karena mereka memang memiliki sumber informasi terbatas dan memiliki hanya mediatornya adalah televisi.
Jadi mereka lebih mudah terpengaruh oleh apa yang televisi sajikan. Contoh penerapannya, misalkan dalam suatu berita, yaitu adalah tawuran pelajar. Nah, pada tawuran pelajar ini menimbulkan diliput oleh media, misalkan oleh pers, dan dilihat antar sekolah, yang dimana orang-orang yang di sekolah, pihak sekolah tidak mengetahui bahwa akan terjadi tawuran pelajar. Ya, nama juga tawuran pelajar ya, bukan tawuran sekolah. Tapi imbasnya kena ke instansi pendidikan, yang dimana itu sekolah. Kenapa? Karena bisa saja perspektif dari orang tua, yaitu orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah umum, sekolah negeri. Kenapa? Berita yang telah disebarkan. Dan kalau bisa dilihat, mungkin mereka lebih memilih school abroad atau sekolah boarding school. Dan itulah yang disuguhkan oleh media. Dan media itu secara tidak langsung sudah menerapkan teori kultivasi, yang dimana menunjukkan kekerasan dan menyalurkan kemungkinan pemikiran atau perspektif negatif dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka sajikan.